Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sameku di Silampari Sepekan, Minggu 11 Juli 2021. Banyak berita-berita padat nak kami injuk ke sampai pemirsa selama satu minggu kak. Bersama Mang Edi Kak Silampari Sepekan selengkapnya. Kita langsung ke berita yang pertama. Penyekatan di wilayah kota Lubuk Linggau dilakukan lagi. Ketentuannya dari jam 5 sore jalan di area Masjid Agung As-Salam sampai simpang RCA nak ditutup total sampai jam 8 pagi. Selain itu di perbatasan pengendara yang melintas wajib menunjuk ke kartu vaksinasi dan swab. Mulai Kamis 7 Juli 2021, Kota Lubuk Linggau kembali melakukan penyekatan di beberapa titik. Di beberapa titik diantaranya penyekatan di perbatasan Bengkulu Lubuk Linggau, penyekatan di perbatasan Jambi Lubuk Linggau, dan perbatasan Simpang Periuk. Selain itu, untuk di dalam wilayah Kota Lubuk Linggau juga diadakan penyekatan di area Masjid Agung As-Salam. Sehingga pukul 17.00 jalan akan ditutup total sampai dengan jam 8 pagi. Penyekatan ini dilakukan agar masyarakat dari luar kota tidak lalu lalang untuk melintas. Dan jika ingin melintas, diharuskan bisa menunjukkan kartu vaksinasi dan rapid. Selain Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau, Ibtu Suwandi mengatakan, jika pengendara tidak bisa menunjukkan kartu tersebut akan diputarbalikan dan dilarang untuk melintas di wilayah kota Lubuk Linggau. Karena saat ini para pengendara dari luar kota wajib menunjukkan kartu tersebut, sehingga bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat saat ini. Penyekatan itu harus bisa menunjukkan yang pertama vaksin, yang kedua rapid. Nah itu nanti apabila tidak bisa menunjukkan untuk memasuki wilayah Linggau kita putar balik. Itu sesuai dengan instruksi dari Kemendagri. Sementara Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe mengatakan penyekatan tersebut sesuai dengan surat edaran bahwa di Sumatera Selatan ada Lubuk Linggau dan Palembang yang harus memenuhi PPKM Mikro. Sehingga kita melakukan penyekatan agar penyebaran virus COVID-19 di Lubuk Linggau kembali dapat diatasi. Sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga ya, berkaitan surat edaran itu bahwa di Sumatera Selatan ada Kota Palembang dan Lubuk Linggau yang harus memenuhi PPKM Mikro. Seperti contoh, dulu kita hanya membatasi sampai jam 9, sekarang sampai jam 5 saja. Jam 5 sudah tidak ada lagi aktivitas jual beli dan sebagainya, ya, kafe, tempat hiburan dan sebagainya. Nanti kita akan tutup jalan di Simpang Masjid Agung sampai ke RCA lagi ya, untuk jalur utama ini dulu. Rajab, Silampari TV melaporkan. Peserta calon CPNS Kabupaten Musirawas sewaktu tes CPNS KG-nya tidak diwajibkan untuk melakukan tes antigen. Tapi calon peserta CPNS 2021 ini diwajibkan memakai masker. Pemerintah kembali membuka pendaftaran seleksi CPNS pada tahun ini. Di Kabupaten Musirawas sendiri, pelaksanaan CPNS tetap dilakukan berbagai formasi. Dari instansi terkait sudah mulai dibuka. Tercatat, untuk di Kabupaten Musirawas sendiri, sebanyak 1.451 formasi yang dibuka. Di masa pandemi ini, pelaksanaan pendaftaran tetap dibuka, yang sudah dimulai sejak 30 Juni 2021 sampai dengan 21 Juli 2021. Dengan tempat pelaksanaan tes CPNS 2021 dilakukan di SMK Negeri 2 Lubuk Linggau berbarengan dengan CPNS Lubuk Linggau. Menanggapi untuk para peserta CPNS yang akan melakukan tes di SMK Negeri 2 Lubuk Linggau di masa pandemi saat ini, Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian BKPSDM Kabupaten Musirawas, Weltinus menjelaskan, untuk saat ini terkait dengan tes CPNS di masa pandemi saat ini, untuk peserta tidak diwajibkan untuk melakukan tes antigen, hanya penerapan protokol kesehatan yang selalu ditekankan dari awal, seperti peserta diwajibkan memakai masker, membawa hand sanitizer sendiri. Dan untuk tahapan tes kesehatan nantinya ada beberapa tahapan tambahan. Apabila ditemukan peserta dengan suhu di atas 30 derajat Celcius, maka peserta akan diberikan tempat atau ruangan khusus untuk dilakukan tes kembali. Dan bila suhu yang dites turun, maka boleh melanjutkan tes CPNS. Dan bila tidak turun suhu tubuhnya, maka akan dilanjutkan tes CPR atau antigen.
Kalau peserta tidak diwajibkan untuk tes antigen, cuman untuk protokol kesehatan sudah ada penerapan nantinya dari awal peserta masuk ke tempat tes sudah menggunakan protokol kesehatan. Peserta diwajibkan membawa hand sanitizer sendiri, terus masker, untuk tambahan boleh dia menggunakan face shield. Reza Meldalianti, Silampari TV melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Silampari Sepekan. Forkopimda Lubuk Linggau melaksanakan rapat pembahasan perpanjangan dan pengetatan mikro. Rapat ini berlangsung di lapangan apel Makodim 0406 Lubuk Linggau, Rabu malam 7 Juli 2021 jam 8 malam. Rapat tadi malam dihadiri Asisten 1 Setda Muratara, Susyanto, Asisten 1 Setda Kabupaten Musirawas, Haji Herianto, dan Kepala OPD terkait. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Pranaputra Sohe, didampingi Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Nuryono, dan Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Erwin Sataufan. Wali Kota Lubuk Linggau menjelaskan bahwa rapat PPKM merupakan inisiatif dari Dandim 0406 Lubuk Linggau untuk mengadakan pertemuan 3 wilayah Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Musirawas Utara. Nanan, Wali Kota disapa, menyebutkan hal yang mereka bicarakan soal Kota Lubuk Linggau telah mendapatkan predikat PPKM dari pemerintah pusat karena keterisian tempat tidur atau BOR di rumah sakit tinggi. Dengan tingginya BOR di Kota Lubuk Linggau ini, ketika kita melihat domisili dari masing-masing pasien. Untuk pasien, banyak dari daerah sekitar Kota Lubuk Linggau. Maka dari itu, kita mengajak di Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara untuk sama-sama membantu Kota Lubuk Linggau agar dapat mengurangi BOR, supaya Kota Lubuk Linggau tidak mendapat PPKM lagi. Selain itu, adanya PPKM dari pemerintah pusat sangat ketat, sehingga banyak sekali yang dirugikan bagi masyarakat dari segi ekonomi. Oleh karena itulah kita melihat perlu kerjasama antar wilayah masing-masing wilayah di sekitar Kota Lubuk Linggau. Kita berharap rumah sakit di Lubuk Linggau ini ada 48 orang yang dirawat dari Kabupaten Musirawas. Karena tidak semua orang yang dirawat itu seharusnya tidak bergejala, bahwa yang tidak bergejala tidak harus masuk ke rumah sakit. Cukup hanya di tempat yang telah disediakan atau di rumah. Malam hari ini inisiatif Pak Dandim 0406 ya mengadakan pertemuan 3 wilayah ya, yang Musirawas di asisten 1, Muratara asisten 1, dan OPD terkait ya. Yang kita bicarakan adalah bahwa berkaitan dengan Kota Lubuk Linggau ya mendapatkan apa istilahnya ya, predikat apa tuh PPKM lah ya, jadi dari pusat ya. Dan tentu kenapa PPKM di Lubuk Linggau ada PPKM ya, karena BOR ya, ataupun keterisian tempat tidur di rumah sakit itu cukup tinggi, bukan cukup tinggi, tinggi ya, tinggi. Dan tingginya BOR di Kota Lubuk Linggau ini setelah kita melihat daripada domisili daripada masing-masing pasien, ini banyak dari daerah-daerah sekitar Kota Lubuk Linggau ini sendiri. Nah, maka dengan itulah kita mengajak ya saudara-saudara kita di Kabupaten Musirawas untuk sama-sama membantu Kota Lubuk Linggau dalam upaya mengurangi daripada BOR tadi ya, ataupun keterisian tempat tidur ya. Sementara total pasien di Rumah Sakit Kota Lubuk Linggau berjumlah 50% di luar Kota Lubuk Linggau, yakni paling banyak dari Kabupaten Musirawas. Kalau Musirawas Utara sudah punya rumah sakit sendiri, mereka telah melakukan isolasi dan pengobatan di rumah sakit tersebut. Rajab, Silampari TV melaporkan. Pemkab Musirawas laksana ke rapat darurat di Bina Praja Setda Kabupaten Musirawas. Dalam rapat tersebut, Bupati menekan ke ketersediaan obat-obatan, fasilitas pelayanan bagi yang kena COVID-19, sama upaya penegakan PPKM berskala mikro di Bumi lan Serasan Sekatena.
Terkait meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Musirawas, pemerintah Kabupaten Musirawas mengadakan rapat antisipasi penyebaran dan peningkatan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 dan penerapan PPKM skala mikro, serta langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Kabupaten Musirawas. Terkait lonjakan kasus COVID-19, rapat dilaksanakan dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Musirawas Hajar Ratna Mahmud. Hadir saat rapat PJ Sekda Kabupaten Musirawas, Edi Iswanto, Asisten 1 Herianto, Asisten 2 Aidil Rusman, PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas Nanti Kasih, Kadis Kominfo Muhammad Rojak, perwakilan Rumah Sakit Dr. Sobirin Sofian, Sekretaris DPMD, serta OPD terkait lainnya. Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan, rapat ini merupakan rapat darurat untuk mengatasi meningkatnya kasus COVID-19, di mana direncanakan pembangunan posko atau tenda darurat untuk pasien COVID-19. Terlebih, Bupati menekankan persediaan obat-obatan, tabung oksigen, serta bed untuk para pasien harus disegerakan. Karena menyangkut nyawa seseorang, tekan Bupati Kabupaten Musirawas dalam rapat darurat. Sementara itu, PJ Sekda Kabupaten Musirawas, Edi Iswanto menjelaskan, untuk menekan lajur penularan kasus COVID-19 sampai saat ini, khususnya pegawai Pemkab Mura masih ada yang positif COVID-19. Jadi, hasil rapat kali ini memastikan ketersediaan obat-obatan, fasilitas untuk pelayanan bagi penderita kasus COVID-19, dan upaya preventif dalam rangka penegakan PPKM berskala mikro di Musirawas. Hari ini kita kan sudah melakukan swab lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas, khususnya di sekretariat daerah, dan cukup banyak di antara pegawai-pegawai kita ini yang sudah terkonfirmasi positif. Ya. Sampai dengan hari ini masih ada yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi ya kita melakukan upaya-upaya bagaimana agar supaya yang terkonfirmasi positif ini bisa ditekan, ya, dan kemudian upaya-upaya dilakukan ke depan dalam proses penanganan COVID-19 ini. Jadi yang dibahas adalah masalah ketersediaan obat-obatan, kemudian fasilitas untuk pelayanan bagi penderita COVID-19, dan kemudian upaya-upaya preventif dalam rangka penegakan PPKM berskala mikro itu. Reza Meldalianti, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap ahai minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.